Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, dengan ucapan terima kasih ini kami mengundang Prof. Antonius Suwanto untuk memberikan pemaparan ya, sharingnya di hadapan kita semua. Nah, Prof. Antonius, kalau untuk PPT saya akan alihkan ya hostnya terlebih dahulu sebentar. Silakan Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aam. Ini sudah bersedia menjadi moderator pada sore hari ini, juga Pak Yusuf yang mengundang untuk acara sharing ini. Oke, baik, saya akan Pak coba. Yusuf, mohon maaf ditutup dulu. Tutup ya. Kalau kecil apa? Saya kecil ya. Tutupnya gimana ini? Udah gini. Yang merah itu Pak Yusuf. Merah ada tulisan close share. Wih. Nanti saya matiin lagi, saya buka lagi dah. Saya bingung nih daripada waktunya habis ya. Udah bisa ini mestinya. Oke, silakan. Udah. Silakan bisa. Ya. Prof. Antonius. Sudah bisa. Saya akan coba dari sini. Saya akan share di sini dulu. Jadi oke, bisa dilihat ya, sudah. Mungkin sudah Prof. Ya, ini. Jadi saya akan membicarakan mengenai multicellular human. Jadi manusia itu sebetulnya multiseluler. Jadi kita itu bukan individu sendiri sebetulnya. Banyak sekali di situ, dan juga ada bukan cuma sel kita sendiri, tetapi juga ada mikroorganisme di situ. Dan ini semua nanti kemudian prinsip-prinsipnya itu adalah survival of the friendliest atau the kindest tadi. Nah, jadi kalau kita lihat nih di sini, kita suka lihat darah kan, merah. Kalau kemudian kita luka, itu biasa. Tetapi kita nggak pernah lihat ini. Padahal 1 mililiter aja itu mungkin 1 tetes, mungkin dalam hal itu cuma 1 mikroliter, ini bisa ratusan sampai ribuan ya butiran ini. Karena ukurannya ini cuma 50 sampai 100 mikron. Dan kita nggak bisa ngelihat mata kita itu. Karena ini terlalu kecil untuk dilihat oleh mata. Tapi kalau ini misalnya berkumpul jadi 100 gitu, ada 100, kita bisa ngelihat sebagai 1 titik merah. Karena hemoglobin kan, ini semua tahu sel darah merah kita rupanya kayak gini. Tapi kita bisa tahu ini kalau kemudian kita menggunakan mikroskop. Tanpa alat bantu itu, kita nggak pernah bisa melihatnya gitu. Sebetulnya tubuh kita itu banyak sekali, bukan cuma sel darah merah ini. Kan itu cuma cairan yang ada di sini. Nah, kita perhatikan, kulit kita itu organ yang paling luas. Seluruhnya ini terdiri dari sel-sel yang juga tidak bisa dilihat dengan mata. Kemudian sel daging, sel tulang, otak, kemudian terus ini kan jantung dan sebagainya. Nah, itu kalau kemudian dihitung untuk 1 individu manusia dewasa itu kira-kira sekitar 10 triliun. Nah, karena yang kecil-kecil tak kasat mata itu ngumpul 10 triliun itu, maka kita bisa mengamati yaitu 1 individu tadi. Individu manusia sendiri itu tadi. Jadi kita itu bukan 1 individu yang dalam artian cuma 1 sel, tetapi kita itu terdiri dari banyak sekali sel. Kita makhluk yang multiseluler. Multiseluler itu karena selnya ada banyak dan ragamnya juga banyak. Nah, sel darah merah ini nggak bisa hidup sendiri. Tapi ada banyak sel, bahkan lebih kecil dari dia, bisa hidup sendiri. Misalnya sel bakteri. 1 sel darah merah ini bisa diisi oleh 50 sampai 1000 bakteri. 1 sel ini. Dan individu bakteri itu bisa sendiri-sendiri. Dia bisa hidup sendiri sebagai sel. Itu juga suatu pertanyaan. Kenapa sel itu nggak pernah
bisa kasat mata. Jadi sel itu semuanya mikroskopik selama ini. Kita nggak pernah melihat sel itu kasat mata gitu. Tapi pada manusia, selnya itu kumpulan dari sel tadi. Nah, kita tahu kan sebetulnya asalnya itu dari sel telur dan sel sperma. Ini sel ini sendiri bisa bergerak, dan ini juga hidup, tetapi nggak bisa sendiri. Jadi kalau kita sel telur, sel sperma dibiarkan sendiri, ya mati dia. Demikian juga sel jantung, kulit, tulang. Nah, itu perlu bersama. Nah, jadi dari sel telur yang dibuahi oleh sperma tadi, ini dari satu sel zigot ini, kemudian menjadi satu individu ini, karena sel ini berbiak dari satu menjadi dua, dua jadi empat, begitu. Nah, tapi di dalam prosesnya, sel-sel itu bisa berbeda. Dia punya kebebasan untuk melakukan ekspresi. Saya mau jadi sel kulit, saya mau jadi sel tulang, jadi saya mau jadi sel jantung. Itu nggak apa-apa. Ini seluruhnya adalah masyarakat sel, gitu. Nanti kemudian kita bisa lihat, meskipun mereka berbeda semua, mereka berasal dari satu sel sebetulnya tadinya. Nah, jadi kalau kemudian kita lihat, ini satu telur menghasilkan satu sel manusia yang akan menjadi awal tuh. Lalu sel itu membelah menjadi 2, 4, 8, 16, terus sampai menjadi 10 triliun tadi itu pada manusia yang dewasa. Nah, sel-sel ini dapat mengekspresikan kebebasan untuk menjadi sel kulit, otot, macam-macam ini, ya. Paru-paru, liver, macam-macam sel. Itu yang dilakukan oleh sel tadi. Kalau tidak, maka tubuh kita itu akan cuma berupa segumpal otak saja atau segumpal jantung saja gitu. Kan kita akan kaget kalau kemudian bayi lahir, nggak ada mata, nggak ada tulang, nggak ada kulit, cuma ada segumpal daging. Karena nggak ada kebebasan tadi. Jadi sebetulnya sel-sel ini bebas untuk membentuk macam-macam tadi itu yang sebetulnya mereka saling dibutuhkan, saling melengkapi gitu. Kenapa mereka perlu ada tulang, ada kulit, ada darah? Ya karena mereka saling melengkapi. Kalau nggak ada salah satu itu ya jadi nggak akan terjadi manusia yang utuh itu tadi. Nah, bagaimana sebetulnya tubuh kita bisa memungkinkan diversity begini gitu? Nah, sebetulnya salah satu kuncinya adalah karena kindness ini. Kalau nggak ada kindness ini, nggak ada biodiversity sebetulnya yang ada di sini ini. Ini nanti kita bisa lihat contoh pada misalnya pada bakteri. Jadi sebetulnya satu individu manusia itu terdiri 10 triliun sel, jauh lebih banyak dari manusia di bumi. Ini sebetulnya menjadi contoh baik. Kita bertanya, gimana jumlah individu yang jauh lebih banyak dari manusia di bumi itu bisa hidup bersama dengan damai. Yang jelas kita tahu bahwa tubuh kita itu merayakan perbedaan. Ini terdiri dari banyak ragam. Tetapi sebetulnya mereka ini punya nilai-nilai universal. Meskipun mereka berbeda, tapi mereka punya nilai universalnya. Ini nanti itu yang bisa dilihat dari segi biokimianya, dari segi molekular biologinya. Jadi kalau kayak seperti Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, apa yang seragam sebetulnya di tubuh kita itu yang seragam itu ada meskipun dia berbeda, yaitu komplementasi atau dengan kata lain saling melengkapi. Dan mereka semua ini meskipun berbeda mempunyai DNA yang sama. Bahkan bukan cuma sama, identik di situ. Jadi itu DNA-nya sama. Nah, sekarang kalau kemudian kita lihat begitu, sebenarnya tubuh kita sangat menghargai ragam. Tapi tubuh itu juga bisa melihat bila ada yang membahayakan keutuhan tubuh. Jadi mau jadi otot, jantung, usus, atau otak, nggak masalah. Itu kebebasan berekspresi tiap sel dalam tubuh manusia. Tapi kalau jadi kanker, nih, ini akan dihancurkan oleh killer cell dan ada sistem di tubuh kita. Salah satunya adalah tubuh kita itu punya sistem imun yang nanti termasuk adalah menghalau virus, bakteri. Termasuk dia menghalau sel kita yang di dalam hal ini tidak
bisa diatur lagi di dalam aspek sosial sel di sini. Karena kanker ini itu bisa kemudian membuat perbiakan sendiri. Dan bahkan nanti akhirnya membuat seluruh tubuh ini hancur, mati, kolaps. Makanya itu tidak ditolerir. Dia bisa jadi macam-macam, tetapi nggak bisa jadi kanker. Itu sebabnya meskipun kayak kanker nih hampir tiap hari terbentuk, tetapi manusia itu bebas dari kanker pada umumnya, kecuali secara genetik itu ya ada masalah. Tetapi pada umumnya itu dia tidak terbentuk kanker karena adanya surveillance ya dari tubuh kita itu untuk selalu melihat bahwa sel yang kayak gitu nggak bisa ditolerir. Jadi meskipun tubuh kita memberikan kebebasan, tetapi ada bagian-bagian di mana itu bisa kemudian harus dihabiskan dulu gitu. Memang kalau tubuh kita menjadi semakin tua, banyak beberapa ini kemudian yang seperti killer cell ini menjadi kurang siaga. Nah, karena mereka kurang siaga tadi itu bisa terjadi akhirnya maka kemudian terbentuk kanker. Jadi kanker itu bukan hak asasi sel itu. Itu sel yang anarki yang akan merobohkan seluruh tubuh manusia. Jadi itu kalau kemudian kita lihat. Nah, selain itu, tadi kan kita lihat 10 triliun tuh. Di luar itu, ini kita lihat sel kulit kita. Tadi kan kita nggak pernah ngelihat sel kulit kita. Lalu ini serambut. Setiap kulit itu ada rambut-rambut halus. Nah, ini adalah rambut halus. Rambut halus ini nampak di sini. Terus ini sel lempengan-lempengan kulit tuh di luar lempengannya. Jadi besar sekali. Lalu ada yang butir-butir merah ini. Ini adalah bakteri yang normal hidup di kulit kita. Staphylococcus aureus biasanya. Ini yang kayak anggur kecil-kecil ini bakteri yang biasa hidup di kulit kita, ikut memberi aroma pada tubuh kita. Dia ini hidup di sini, biarpun kita pakai sabun setiap hari secara normal, itu dia tetap ada di sini. Kita cuci tangan kita juga ada di sini, kecuali secara khusus kita misalnya kasih antibiotik atau kita terlalu bersih sampai pakaiin alkohol, antibiotik, ini bisa hilang. Dan hilangnya ini kadang-kadang menyebabkan bakteri yang lain bisa masuk. Bahkan bakteri itu adalah bakteri yang tidak menguntungkan. Misalnya menyebabkan bisul, jerawat, begitu. Jadi secara normal bakteri ini hidup di sini. Dan kalau kita lihat ini, kulit kita ini segini kan, bisa mengisi banyak sekali bakteri di sini nih. Makanya jadi kalau kemudian orang melihat pada bakteri ini, jumlahnya itu 100 triliun. 10 kali lebih banyak daripada sel kita sendiri gitu. Jadi dia jumlahnya 10 kali lebih banyak dari sel kita sendiri. Memang itu sangat berubah-ubah dengan mudah karena kalau kita misalnya buang air, karena terutama paling banyak itu di sini, di usus besar. Jadi ini sangat membuat perubahan yang drastis di situ. Selain juga di kulit, mulai dari mulut sampai anus, vagina, ini semua pokoknya apa yang ada itu bisa diisi oleh bakteri. Gennya, ini kalau kita bicara mengenai gennya, 100 kali lebih banyak daripada gennya manusia itu sendiri. Nah, nanti kita bicara mengenai kolon ini. Karena kolon ini adalah metropolitan dari bakteri. Jadi itu adalah banyak sekali di tubuh kita itu bakteri-bakteri, mikroorganisme disebutnya, itu nggak bisa dilihat. Tetapi dia itu adalah teman-teman kita yang membuat kita kuat. Jadi our invisible but invincible friends di situ. Ini misalnya, kalau kita ambil contoh aja, cuma lubang hidung dan tenggorokan. Ini nama bakterinya, sederet di sini. Udah, macamnya. Itu secara normal ada di situ. Dan kalau mereka ada, mereka juga membantu di situ kalau misalnya ada virus segala, mereka mengeluarkan enzim yang bisa membunuh virus. Jadi ini memproteksi kita sebelum bisa masuk ke dalamnya. Jadi ini salah satu bagian yang sangat penting. Tapi kalau kita hilangkan, kita minum antibiotik sembarangan misalnya, atau terlalu bersih begitu, malah ini kemudian hilang semua. Hilangnya ini bisa menyebabkan kerentanan. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini di alam, kita memang bisa melihat manusia, hewan, tanaman.
Tapi sebetulnya kita harus lihat kalau mata kita mikroskop, ini semua ini penuh dengan mikroorganisme. Jadi itu adalah individu sel yang nggak bisa dilihat. Bahkan individu sel kita itu nggak bisa dilihat. Tanaman juga nggak dilihat. Tanaman, hewan juga tidak bisa dilihat. Karena sel-selnya itu semua mikroskopik. Nah, semua mikroorganisme pada manusia itu disebut mikrobiom. Jadi mikroorganisme dan gennya pada manusia itu disebut mikrobiom. Di kulit, di tulang, di vagina, di mana, itu ada di situ ya. Jadi ini memproteksi dari infeksi dan memberikan, menghasilkan sejumlah vitamin dan hormon, memberikan imunitas, mentraining, melatih untuk memberikan imunitas. Banyak penelitian nanti menunjukkan bahwa ini mikrobiom kita ini terlibat di dalam keseluruhan dari kesehatan dan kebugaran pada manusia, termasuk happiness juga. Karena bagaimana kita memodulasi dia, itu mempengaruhi pada apa yang ada di otak. Jadi di sini, well-being ini, di sini, itu bukan cuman happy brain di sini, tetapi ini karena healthy gut. Jadi apa yang ada di perut, ini menjadi sesuatu yang kemudian ada di pikiran kita. Itu apa? Antara lain karena bakteri yang ada di sini itu berkontribusi untuk menghasilkan sejumlah hormon seperti dopamin, serotonin, peptida, peptidoglikan yang juga mempengaruhi apa yang ada di pikiran. Sehingga di dalam hal ini, apa yang ada di pikiran ini juga mempengaruhi mereka. Sama saja. Jadi kalau kemudian kita makan apa saja, tapi pikiran kita juga stres misalnya, bisa sembelit atau bisa diare misalnya kayak begitu. Jadi sebenarnya ini bolak-balik keduanya dari organ ini sendiri. Ini kita baru mengerti, baru di sekitar 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Misalnya saja seperti ini, modulate brain development. Ini bakterial peptidoglikan. Ini novel signaling, jadi dari mikrob ke otak. Jadi ini sebetulnya sudah banyak diaplikasikan melalui local wisdom, meskipun mereka nggak ngerti secara saintifiknya. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini, 90% dari sel kita adalah mikrob sebetulnya. Dan ini penting untuk fitness kita, dari diabetes, cancer, sampai ke autism, bahkan mental health and happiness. Dan bahkan yang sekarang ini yang sangat penting adalah bagaimana bakteri-bakteri mikroorganisme yang ada di tubuh kita ini memacu imunitas kita di situ. Nah, jadi kalau kemudian orang dekat dengan alam seperti ini, sebetulnya ini bukan berarti dia itu kotor ya. Memang ini bagaimana berinteraksi dengan mikrob di antaranya. Kalau kemudian hidup itu terlalu hyperhygienik, ini juga seringkali tidak menguntungkan. Karena banyak sekarang bukti-bukti menunjukkan misalnya yang hyperhygienik ini bisa mengalami asma, kemudian alergi, dan juga rentan terhadap immunity di situ. Jadi ini kita bisa melihat biasanya orang seperti mereka di sini juga kadang-kadang nggak gampang kulitnya itu sakit, mereka nggak gampang diare dan sebagainya. Nah, karena apa? Training interaksi dengan mikrob ini menjadi sangat penting karena sebetulnya kita itu adalah mikrob, tubuh kita itu penuh dengan mikrob. Makanya anak kecil juga senang main tanah. Tanah itu adalah sumber dari mikrob yang paling banyak diantaranya di alam. Jadi kalau kita lihat, kita itu memang genetik, bawaan dari orang tua. Tapi juga kita itu tergantung lingkungan kita, lifestyle, environment kita. Ini yang membentuk pribadi manusia. Tapi selain itu, mikrob ini juga ikutan, tapi ini baru diketahui. Jadi tidak terlalu banyak orang bisa mengerti itu pada dasarnya awalnya karena dibatasi pada genetik dan environment tadi. Jadi memodifikasi mikrob ini bisa mempengaruhi antara lain untuk kesehatan ataupun pada well-being tadi itu. Misalnya seperti ini kartunnya aja. Ini adalah sel darah putih, white blood cell di sini. Lalu kemudian kita bisa lihat di sini ada bakteri di sini. Ini adalah bakteri-bakteri yang menguntungkan, bakteri yang kemudian bisa membantu meningkatkan kewaspadaan dari sel darah putih kita. Sel darah putih kita ini seperti
tentara, ya ini kan, yang mempertahankan tubuh kita dari invasi misalnya. Jadi ini dipacu oleh polisakarida yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri menguntungkan di sini. Jadi ini bisa mengaktifkan imun sistem kita. Itu sebabnya makanya kekebalan yang dihasilkan itu menjadi natural protection sebetulnya untuk bisa hidup bersama dengan COVID di sini. Nah, jadi bagaimana kalau kemudian kita mengenali mikrob tadi itu? Seperti misalnya kita makan salad di sini. Ini tuh sebenarnya bukan cuma daun, apalagi kalau kita melihat ini sebagai sesuatu yang segar. Bersamaan dengan ini, kalau kita lihat di sini, itu ada 10 sampai 1 juta bakteri per gram daun tadi itu. Jadi kalau kemudian kita amati dengan mikroskop, setiap daun itu tadi itu terdiri dari mikroorganisme associate dengan dia. Namanya itu adalah mikroorganisme filosfer. Kita suka lihat juga di Indonesia, kita udah sering pakai daun. Ini bukan cuman biodegradable, dari segi lingkungan sangat bijaksana juga, tetapi daun ini memberikan kontribusi mikrob. Jadi ini adalah probiotik free untuk mereka juga di situ. Jadi plus juga di alam seperti ini, itu memang kita bisa bilang, oke, kalau ada bakteri patogen, dia bisa sakit. Nah, itu sebabnya makanya perlu ada kontrol terhadap bakteri patogen. Tetapi secara umum, dedaunan yang normal itu mengandung bakteri yang sehat. Nah, kalau kemudian kita mau sebetulnya itu makan bakterinya tanpa kemudian ada patogennya, dan kemudian ya cuma sebagai isolat murni, itu bisa kita dapatkan dari seperti yogurt ini. Ini bakterinya udah tertentu, kita konsumsi. Ada Lactobacillus bulgaricus sama Streptococcus thermophilus. Kalau mau lebih rame lagi, itu kefir. Selain ada bakteri, di sini ada yeast-nya. Kalau kita ini. Nah, Yakult ini satu jenis bakteri saja. Jadi ini secara sengaja kita konsumsi bakteri sebetulnya di sini. Jadi di dalam pangan fermentasi itu adalah seni untuk mengkonsumsi mikrob secara elegan, kayak kelihatan lebih bagus daripada sekedar kayak dari daun tadi atau yang di lapangan itu. Ini misalnya. Nah, kayak seperti di Jepang, natto. Ini kan soybean ini sengaja seperti dibusukkan sehingga ini ada berlendir gini. Ini penuh dengan Bacillus natto ini. Jadi secara khusus kita mau makan bakteri ini sebetulnya. Jadi secara khusus makan bakteri untuk tadi tuh training imun sistem kita itu sendiri. Nah, di Korea kita lihat makanan salah satunya, hampir setiap negara itu ada itu. Jadi ini kimchi. Ngapain ini? Sayuran ini sebetulnya kan ini setengahnya itu dibuat rada nggak segar karena ada fermentasi tadi itu. Tapi itu adalah bagaimana orang mengkultivasi mikrob di makanannya. Ini hampir setiap peradaban itu bakal ada ini mengkultivasi mikrob itu dalam bentuk apa saja. Coba nanti dilihat. Setiap negara ada. Kenapa? Itu adalah cara sederhana untuk mentraining supaya imun sistem kita itu siaga di situ. Indonesia punya yang mirip kayak gini, namanya sayur asin ini misalnya. Nah, ini bukan cuma sayurannya saja, tetapi di sini ada banyak sekali bakteri yang kemudian kalau kita konsumsi juga begitu memberikan dampak terhadap imun sistem kita sendiri. Nah, Indonesia sendiri punya yang unik seperti tempe ini. Ini bisa 1 gramnya aja itu 10 miliar per gram tempe. Ini sebetulnya ya merupakan prebiotik yang bisa didapat dan memberikan efek kesehatan yang baik sebetulnya. Karena di sini bukan cuma ada jamurnya dan kedelai. Kalau kita mengkonsumsi tempe, ada miliaran bakteri ikut kita konsumsi di situ. Dan ini ikut memberikan kontribusi terhadap kesehatan kita. Oke, itu kalau kemudian kita bicara mengenai secara keseluruhan, mengenai sistem pada tubuh kita itu sendiri. Di alam, sebetulnya apa yang terjadi di sini, itu sebetulnya merupakan konteks yang ketergantungan satu dengan yang lain.
Jadi kalau kita lihat ini berbeda-beda. Jeruk beda dengan manusia, beda dengan tikus, dengan ular. Ini semuanya tetapi saling membutuhkan. Mereka nggak bisa hidup kalau nggak ada satunya. Makanya itu sebenarnya mendefinisikan hidup itu sulit. Kalau kemudian kita bilang sebetulnya, oh ini kita bisa hidup ini, tapi kan kalau nggak ada jeruk kita nggak bisa, atau nggak ada padi misalnya di situ, nggak ada bakteri. Jadi sebetulnya ini saling melengkapi, termasuk biarpun virusnya ini sendiri dalam konteks alam semesta itu sendiri. Nah, kalau kemudian kita lihat itu tadi mengenai sejarah bumi sendiri, itu pada awalnya bumi itu anoksik, nggak ada oksigen. Sekarang kita lihat oksigen itu 20%. Ini adalah 4 miliar tahun yang lalu. Ini adalah zaman sekarang. Kita di sini, 0 ini, di sini masih. Ini karena lapisan di sini yang ini dinosaurus. Kita lihat dinosaurus saja sudah 200 juta tahun yang lalu. Nah, bumi ini sudah 4,5 miliar. Nanti mungkin Dr. Istiqlal bisa cerita lebih banyak. Tetapi di sini kehidupan sudah bisa ditemukan di sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Dan ini yang kemudian kita lihat ini sebenarnya bakteri dan virusnya. Makanya sebetulnya sepanjang sejarah bumi itu adalah sejarah bakteri dan virusnya. Termasuk mengubah bumi yang tadinya nggak ada oksigen, sekarang menjadi ada oksigen. Tanpa ini kita nggak bisa ada. Termasuk lapisan ozon. Jadi sebetulnya memang mikroorganisme ini mengubah seluruh konteks ini. Banyak sekali. Ini salah satu contoh gampangnya aja. Oksigen di bumi ini. Yang diubah oleh dia dari tadinya nggak ada oksigen menjadi ada oksigen. Jadi ini merupakan bagian dari sejarah bumi. Kalau manusianya nggak ada dalam hal ini, ya mikroorganismenya bisa aja tetap ada dalam hal itu. Ini tapi kalau mikroorganismenya problem atau dalam hal ini alamnya yang problem, manusianya juga bisa menjadi masalah di situ. Ini jadi adanya oksigen dan karbon dioksida tadi ini yang dihasilkan oleh manusia, ini kemudian menjadi satu kesatuan kan di sini. Jadi oksigen yang kita ambil nanti balik lagi sebagai karbon dioksida. Karbon dioksida balik lagi sebagai oksigen. Bahkan nanti mitokondria kita, kalau kita ada mitokondria yang menyebabkan kita bisa bernapas itu dari prosesnya itu adalah dari bakteri. Jadi kalau kita bicara dari awalnya, jadi kalau kita nggak ada bakteri ini, maka kemudian kita nggak bisa, kemudian kita bisa menjadi aerobik. Namanya aerobik itu karena kita bisa menggunakan oksigen. Kalau pada tanaman itu juga dapat dari bakteri lain, sehingga dia bisa fotosintesis. Itu namanya cyanobacter. Makanya di sini Lynn Margulis itu adalah biologis di University of Massachusetts nih. Dia adalah peneliti mengenai kayak seperti evolusi seperti ini. Jadi kalau kemudian dilihat sebetulnya ini ada bakteri juga. Itu bukan berperang, tetapi dia dipakai bersama. Jadi kalau ngelihat di hidup, bukannya kemudian melalui combating, tetapi life did not take over the globe by combat di sini, but by networking. Jadi dengan membuat jejaring, termasuk ya ini kita bisa bernapas karena ada bisa menggunakan O2, karena kita membentuk jejaring itu tadi di dalamnya di sini. Nah kalau kemudian kita lihat pada alam semesta sendiri, makanya CO2 ini kan kita hasilkan dan H2O. Akhirnya ke jeruk. Jeruk nanti berfotosintesis menghasilkan glukosa dan menghasilkan oksigen yang kita pakai glukosanya. Lalu C ini balik lagi. Jadi unsur ini sebetulnya balik-balik lagi. Nggak akan kemudian ini cuma manusia sendiri atau jeruknya sendiri. Makanya jadi sebetulnya kalau di alam semesta itu sendiri, hidup itu sebetulnya terkoneksi. Nggak bisa kemudian itu cuma, oke ini sendiri. Seluruhnya itu adalah hidup, itu adalah seluruhnya ini sebetulnya pada dasarnya. Makanya kayak seperti ada orang melihat mineralization ini. Bagaimana kalau kemudian, oke orang meninggal, lalu kemudian di kuburnya itu seperti ini, lalu ditanami tanaman, bisa transform seperti ini. Ya memang sebetulnya betul juga, nggak masalah.
karena mineral dia akan jadi tanaman sama seperti itu gitu. Jadi makanya kayak seperti ini mereka membuat kayak biodegradable burial pots created to turn cemeteries into forest. Bisa memang, karena memang kan ini akhirnya unsur ini balik lagi ke tanaman. Dan tanaman ya bisa kemudian balik ke tempat itu. Jadi itu sesuatu yang sebetulnya bisa dipakai. Tapi mungkin saya nggak ada waktu untuk video ini. Kita skip aja dulu. Lalu kemudian kita bisa lihat di alam sebetulnya itu kan yang terjadi survival of the fittest memang. Siapa yang fit gitu. Tetapi sebetulnya kalau kemudian kita lihat meskipun seperti singa ini sebetulnya perlu makan ini, tapi dia tidak rakus ya. Jadi kalau ada kumpulan banteng pun, dia paling akan ambil banteng 1 atau 2, paling banyak 1, dan tidak diambil seluruhnya itu. Dan itu pun banteng itu yang paling lemah biasanya, yang memang secara komunitas dia itu udah nggak bisa lari dengan secepat yang lain. Ya itu yang jadi makanan dia. Nah, tapi kalau pada manusia itu bukan cuma fittest, tetapi ada kindness gitu. Itu karena kita lihat dari human multicellularity. Seperti misalnya kayak ini. Kalau dilihat dari segi fittest, ini terang nggak fit kan? Udah orang buta, udah tua gitu. Jadi ini kalau dibiarkan ya mungkin dia ketabrak mobil sudah. Tetapi ini bisa survive karena ada kindness atau apa tadi, kalau kemudian kita lihat pada bagian yang sebetulnya itu yang friendliest gitu. Ini juga direfleksikan dari tubuh kita tadi sebetulnya. Kita bisa ada bersama ini karena mereka kain satu lainnya. Jadi tidak perlu diperintahkan, jantung itu selalu memompa terus dari kita lahir sampai mati. Darah itu selalu mengalirkan nutrien ke seluruh tubuh. Otak juga memikirkan sesuatu yang terbaik sehingga kita bisa. Itu semua dilakukan berdasarkan prinsip yang tadi itu kita bisa lihat. Dan kita suka membayangkan seperti pada manusia ada altruistik. Jadi kalau orang kecebur sumur, dia coba tolong. Ini altruistic behavior ini. Bahkan seringkali dianya yang kecebur. Bisa-bisa. Malah dia yang meninggal. Seperti itu. Itu sebetulnya di alam banyak. Seperti sel kita sendiri. Ini tuh program sel death namanya. Mati untuk membentuk yang lain. Jadi kayak jari kita, kalau kemudian ini kita itu tidak ada sel kita yang di sini nggak mau mati, maka akan kayak bebek terbentuknya. Tapi kan jari kita kan seperti begini, tidak ada jaringnya ini, tidak ada kayak semacam selaputnya, karena ini mati dia untuk membentuk itu. Jadi ini ada altruistik di taraf seluler itu sendiri sebetulnya, tapi untuk kepentingan bersama. Bahkan pada bakteri, ini tapi saya tidak bisa menceritakan detail di sini, itu dia itu nanti kalau pada kondisi tertentu, itu bisa satunya jadi ibunya, satunya jadi anaknya. Meskipun sebetulnya kalau dalam kondisi normal, dua-duanya jadi 2 individu ini seharusnya. Jadi 2 sel. Tetapi kalau pada kondisi ini tidak memungkinkan buat dia, maka salah satu itu jadi ibunya, satunya jadi anaknya. Ibunya ini nanti bakalan mati. Jadi untuk keberhasilan anaknya. Jadi sebetulnya kalau dilihat bahkan pada bakteri pun, itu ada nilai-nilai kebaikan sudah sebetulnya di situ. Jadi pada Darwin makanya simpati itu adalah driving force dari human survival. Jadi kalau kita melihat di sini makanya meskipun dia ini semuanya berbeda dan saling melengkapi, semuanya itu mempunyai kesamaan sebetulnya. Salah satunya itu semuanya itu mempunyai bahasa AGCT ini. Jadi DNA-nya ya ini, hurufnya ini. Mau itu jeruk, mau itu cacing, mau itu jamur, manusia, semuanya ditulis dengan bahasa AGCT. Nggak ada lagi. Bahasanya itu. Nanti kalau kita belajar lagi ke proteinnya juga sama. Semua pakai begitu. Meskipun mereka nampak beragam. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita dengan ini, anjing, itu kita DNA kita itu mirip 84%. Dengan simpanse tentu saja rada mirip kan, 96-98%. Dengan lalat buah 47%. Dengan anggur aja
kita itu punya kesamaan 24%. Jadi makhluk hidup ini punya kesamaan satu dengan yang lain. Apalagi kita dengan sesama manusia, hampir 100% DNA-nya sama. Jadi sebetulnya ini kalau kita melihat mengenai konteks itu sendiri. Jadi kalau antar manusianya ini sendiri, kita bisa lihat ada banyak varian-varian. Ada yang lesung pipit, ada yang enggak, macam-macam lah. Termasuk ada yang jantungnya kuat, ada yang tidak. Itu karena perbedaan-perbedaan di sini, tetapi tetap aja itu berupa manusia, bukan jeruk atau anggur atau anjing misalnya. Jadi kalau kemudian kita lihat di dalam hal ini, persamaan-persamaan tadi itu juga terrefleksi misalnya kalau kita misalnya seseorang makan roti, satunya suka nasi goreng. Sebetulnya ini dua-duanya sama untuk menghasilkan energi sebetulnya. Baik ini atau ini. Tapi kan orang bisa saja mencoba roti, tetapi mungkin dia karena lahirnya di Indonesia, maka ya lama-lama dia bosen juga roti, balik lagi ke nasi goreng. Sebaliknya juga orang yang di sini. Jadi memang ini di sini tergantung geografi dan historical konteksnya di situ. Makanya jadi sebetulnya kalau kemudian kita lihat di sini pun harusnya ada energi tadi, kesamaannya. Jadi yaitu you will find kindness. Jadi kalau kemudian kita lihat semua dari ragam itu, harusnya kita bisa melihat misalnya seperti konteks ini sendiri, misalnya apa itu kebaikan dan sebagainya yang jadi golden rule ini tadi ini, sebetulnya ini terjadi di alam tadi itu. Dan mungkin di dalam kehidupan manusia seharusnya ini bisa terjadi. Jadi lakukan pada orang lain apa yang ingin kamu lakukan pada kamu sendiri. Tapi jangan melakukan pada orang lain apa yang tidak kamu mau melakukannya. Jadi sebetulnya ini secara umum bisa kayak menjadi kayak benang merahnya tadi, DNA-nya tadi dari seluruh makhluk hidup tadi. Ya, saya kira begitu saja karena waktunya terbatas, jadi saya tidak melakukan detail lebih jauh mengenai hal ini. Saya kembalikan waktunya pada Pak Aam. Ya, Pak Aam, silakan karena waktunya udah. Ya, Prof. Antonius Suwanto, terima kasih. Ini luar biasa. Sudah memperkaya pandangan kita, kalau tidak dibilang merubah ya, pandangan kita terhadap bakteri. Tadi ada beberapa kata kunci yang saya suka sekali ya, bahwa bakteri is an invisible friend atau invisible friends. Teman yang ada dalam tubuh kita sendiri ya. Bahkan kita hidup juga karena bakteri ya, kita membutuhkan bakteri. Jadi konsepsi tentang hubungan manusia dengan bakteri ini juga terlihat dari hubungan antara sesama makhluk yang merupakan hubungan yang berbentuk networking. Tadi kata kunci yang kedua ya, bahwa kita juga semuanya adalah saling terkoneksi. Dan kemudian tadi di akhir kata kindness saya kira ya, itu menjadi satu kata kunci karena survival umat manusia bukan karena the fittest, itu bisa jadi karena the kindness gitu ya, yang memang Tuhan memberikan anugerah kindness ini ke kita ya, umat manusia, atau bahkan dalam konteks tertentu makhluk-makhluk lain yang diciptakannya. Prof. Antonius, terima kasih sudah memperkaya, dan kita nanti akan ada tanya jawab berkaitan dengan topik yang pertama. Nah, untuk selanjutnya di topik yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Istiqlal Amin. Nah, ini kebalikannya dari perspektif mikro tadi yang disampaikan oleh Prof. Antonius, kita akan lari sekarang atau berubah ya ke perspektif makro. Nah,